Shalom Aleihim saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Rumah Tuhan adalah rumah kita. Kiranya kita siap bukan hanya untuk merenovasi gereja, tetapi juga mentransformasi hati kita oleh firman Tuhan. Keluaran 31 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, telah kutunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu." Saudara, pelayanan bukan alat menghapus kesalahan. Allah telah menetapkan serangkaian peraturan pembuatan kemah suci dan semua perabotannya. Dalam Keluaran mulai pasal 25 sampai dengan 30. Dan dalam pasal 31 ini, Allah menetapkan dua orang yang dikhususkannya, yaitu Besaleel, anak Uri dari suku Yehuda, dan asistennya Aholiab, anak Ahisamak dari suku Dan, untuk mengerjakan semua itu. Besaleel yang arti namanya adalah dalam lindungan Allah, memiliki keahlian merancang peralatan yang terbuat dari emas, perak, dan tembaga, menatah batu permata, dan mengukir kayu. Sedangkan Aholiab ahli dalam menenun kain ungu dan kain yang berwarna-warni. Keahlian mereka itu dikuduskan Allah dengan menaruh rohnya dalam hati mereka, sehingga keduanya mampu membuat kemah suci dan perabotannya tepat seperti kehendak Allah. Allah konsisten dengan firman-Nya. Meskipun mereka sedang bekerja bagi Allah sesuai dengan perintah-Nya, mereka sedang melayani Allah, dan Allah sendiri yang memberikan perintah itu, bukan berarti mereka boleh melanggar perintah Allah yang lainnya, yaitu peraturan hari Sabat. Mereka tetap harus menghormati peraturan itu dan meninggalkan semua pekerjaan mereka itu pada hari ke-7. Yang satu harus ditaati, yang lain tidak boleh diabaikan. Dalam ayat yang ke-15 dikatakan begini, 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Saudara, pelanggaran terhadap peraturan hari Sabat akan mengakibatkan hukuman mati, karena peraturan hari Sabat merupakan perjanjian kekal antara Allah dengan umat pilihannya yang berlaku dari generasi ke generasi. Dari sini kita bisa melihat, saudara, bagaimana pelayanan itu bukanlah alat untuk berbuat kesalahan ataupun melakukan ketidaktaatan. Pelayanan juga bukan alat untuk menghapus kesalahan atau ketidaktaatan. Dalam arti, karena kita sudah melayani Tuhan, maka kita bebas berbuat dosa dan Tuhan pasti akan mengampuni, karena itu dianggap sebagai hukum imbal balik. Saya sudah melayani, maka Tuhan harus mengampuni. Nah, ternyata tidak bisa seperti itu, saudara.
kedua orang yang disebutkan di dalam perikop ini, Tuhan perintahkan mereka untuk pembangunan kemah suci. Namun bukan berarti karena mereka sedang bekerja, sedang melayani Allah, berarti mereka boleh melupakan Sabat, boleh melupakan perintah yang lain. Karena sudah melayani, maka mereka dapat mengabaikan perintah yang lain. Ternyata tidak bisa. Karena kita sudah melayani, maka Allah wajib mengampuni. Ternyata tidak bisa. Kita diampuni bukan karena melayani. Kita diampuni karena kasih karunia Allah, dan pengampunan itulah yang membuat kita menjadi miliknya sehingga dapat melayani Allah. Saudara, melayani Allah melalui pekerjaan rohani adalah hal yang berkenan kepadanya. Akan tetapi, ini bukanlah suatu kompromi atau dispensasi untuk menghindari hukum-hukum Tuhan lainnya. Contoh, saya kan sudah melayani, maka saya tidak perlu setia di dalam membaca firman. Maka saya tidak perlu setia di dalam membawa persembahan persepuluhan. Maka saya tidak perlu setia di dalam kebaktian. Ternyata tidak demikian. Hukum yang satu harus ditaati. Hukum yang lain juga tidak boleh diabaikan. Allah menyediakan waktu bagi kita untuk bekerja. Dan Ia juga menuntut waktu kita untuk beristirahat dari pekerjaan dan beribadah kepadanya. Karena itu saudara, di dalam hidup kita, hukum Sabat ini harus kita terapkan. Artinya, kita harus menjaga keseimbangan antara waktu bekerja dan beribadah. Kapan kita harus bekerja? Kapan kita harus resting? Kapan kita harus istirahat? Kapan kita harus mendengarkan firman-Nya? Agar hidup kita ini adalah hidup yang utuh, baik rohani, baik jasmani, sehingga kita akan dapat menyenangkan hatinya Allah dan kita dapat memiliki kepuasan di dalam Allah. Orang yang hanya materinya atau lahiriah saja yang diisi penuh, tetapi hatinya tidak diisi oleh kebenaran firman Tuhan, maka sekalipun dia memiliki banyak, dia tidak akan bisa menikmati. Bahkan hidupnya tidak akan pernah memiliki kepuasan. Karena itu, jikalau Tuhan sudah mengatur 6 hari lamanya boleh bekerja, hari yang ke-7 adalah hari perhentian, hari bagi kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Mari kita itu praktekkan dalam hidup kita. Bekerja bagi Tuhan dan beristirahat untuk berbakti kepadanya adalah ibadah yang berkenan kepadanya. Mari kita ikuti hukum Tuhan ini. Mari kita jalani apa yang menjadi hukumnya, maka kita akan bisa menikmati dan mengalami kepuasan di dalam hidup kita. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami diingatkan kembali bahwa Allah sudah mengatur hidup kami sedemikian rupa. Pelayanan bukan alat bagi kami untuk dapat berbuat kesalahan ataupun juga melakukan ketidaktaatan. Pelayanan juga bukan alat untuk menghapus kesalahan ataupun ketidaktaatan, dalam arti karena sudah melayani kami bebas berbuat dosa. Justru pelayanan itu karena kasih karunia, sehingga dalam hidup kami menjaga keseimbangan antara bekerja dan antara beribadah kepada Tuhan. Jikalau Tuhan sudah mengatur 6 hari bekerja, 1 hari untuk istirahat, 1 hari untuk Tuhan, biarlah itu juga kami praktekkan dalam hidup kami, sehingga kami mengalami kepuasan di dalam Tuhan, dan hidup kami adalah hidup yang utuh, baik secara jasmani maupun juga rohani. Mengingat Tuhan, pada saat ini untuk salah seorang keluarga kami, Ibu Lydia Esther Sitiama, yang bertambah usia tepat pada hari ini. Oh Tuhan, kiranya Tuhan memberkati hatinya, hati yang terus cinta Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan. Bahkan di dalam pergumulannya Tuhan tolong, Tuhan sertai, supaya tetap menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, menjaga keseimbangan antara bekerja dan beribadah. Pakailah Tuhan
di dalam cintanya kepada orang-orang di sekitar, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Ibu Lydia Esther. Kiranya engkau terus terikat dengan perjanjian. Tuhan memberkati.